jaringan dan mungkin nanti nyenggol sedikit ke server. Lalu seperti itu. Terus sama terkait wawancara ini nanti kami izin buat record. Izin buat. Di record mas? Iya. Suara aja kan nggak visual. Suara aja. Suara. Sini record sama. Ini mata kuliah apa? Oh iya, mata kuliahnya dari RPJ kan, rancang bangunan jaringan. Dosennya? Pak Cucuk. Satu cepat. Jenengan nama nggih alumni. Saya P3 2013. Berarti sama Mas Andri juga. Sama? Mas Andri, Mas Sama? Yang di sini? Iya, Yang di sini di sini. banyak. Oh banyak kan? Banyak. Yang P3 ya? Sini Mas yang manajer. Adri. Iya Mas Adri. Adrianto. Iya. Iya, itu satu angkatan. Oh, jelas sama Mas Adri itu satu angkatan. Terus saya tahunya sama Mas Adri karena pas akreditasi itu ketemu sama Mas Adri. Ya, oke. Lah kok milihnya sini? Karena terus dulu juga pernah magang di sini, coba dari sini. Oh, dulu sempat magang di sini loh. SMK. Iya, temen kalian kan? SMK. Iya. Wah. Sama Rehan sama Raffi. Dulu kan magang di sini. Beli Rafli. Oh, dulu tuh SMK-nya magang di sini. Iya, bertiga sama Rehan sama Raffi Mas. Oh iya. Tapi dirimu sing lanjut ini. Iya, iya, UNS. lanjut kuliah. Kalau Raffi kan UT sekarang ya. Iya, Rehan juga di UT kan. Oh alah. Ya, oke. Ya, oke. Ya kalau sama Mas Oco saya kenal. Dulu itu beliau itu Kaprodi. Kalau sekarang masih? Masih, sekarang masih Kaprodi. Oh masih Pak, masih Kaprodi. Masih Pak Cucuk. Oke. Jadi Kalau Pak Afif itu angkatan jenengan apa? enggak. Kalau Mas Afif itu dia base-nya enggak di sini. Taunya Mas Afif dari siapa? Guru kulo. SMK. Guru SMK. Guru SMK 2. SMK Dakaranya. Muhammad Faruk Afif loh. Afif. Beda kali. Kalau yang itu SMK SMK Solo kan Mas? SMK 2. Iya, itu juga nggak tahu. Iya dulu pernah. Oh dulu pernah jadi sama Pak itu Muhammad Faruk Afif. Bener apa enggak? Nanti tak tahu salah beda orang. Tanya cuma pas akreditasi itu aja. Kan pas akreditasi ikut jadi panitia. Jadi tahu oh, ini Akreditasi. ketika. Oh enggak. Harusnya enggak itu. Afif itu. Buatan pulang. Oh iya. Kalau ikut terus jadi tahu oh ini nama-nama kating-kating dulu itu ikut tahu di sini. Enggak, yang Afif itu kok. Iya guru SMK 2 Solo itu kan. Itu bukan guru soalnya. Oh bukan. Bukan. Beda orang ya. Kayaknya beda orang. Angkatan 2012 atau 13 gitu. Ada Mas Afif juga. Oh beda orang. Beda ya Mas. Yes, oke, lanjut. Pun langsung mulai. Boleh, silakan. Kalau boleh Masnya perkenalan dulu. Ya, nama saya jadi harap enak ya. Pak Cucuk soalnya. Enggak enak jadi. Ya, nama saya Puji Cahyo Widianto gitu. Di sini sebagai staff networking lah gitu, yang ngurusi jaringannya di kantor sini gitu. Terus Kalau di Pikos sendiri, tadi job desk-nya di jaringan dan di staff networking gitu aja. Staff aja gitu lah, nggak usah networking, nggak usah nggak apa-apa. Staff aja. Apa lagi yang mau ditanyakan? Sebagai seorang staff networking Mas, bagaimana mendeskripsikan peran vital jaringan komputer dalam mendukung operasional harian di kantor Pikos ini. Terus terutama dalam siklus pengembangan perangkat lunak dan awal hingga rilis gitu. Jadi kayak dari awal mulai pengembangan kan kalau di Pikos kan banyak proyek tentang itu. Ya, oke. Jadi saya deskripsikan dulu ya Pikos ini. Jadi kan
Di sini memang software host ya terutama. Jadi di sini software host. Kalau programmer mungkin banyak orangnya di sini, hampir ya 50-an adalah lebih kalau secara programmer ya. Kalau jaringan mungkin nggak terlalu banyak kalau orangnya. Karena kenapa? Karena kita itu di sini itu nggak ada server yang di sini. Jadi di sini itu hanya cuma untuk mengerjakan saja. Server semua ada di Jakarta, di Kolo. Jadi kita Kolo. Jadi Kolo itu location. Jadi kita punya server, cuma kita titipkan di Jakarta. Jadi aksesnya ya cuma pakai FTP SSH aja di sini. Jadi cuma koneksi internet saja. Kalau untuk dideskripsikan di sini secara topologi mungkin sangat sederhana ya. Jadi cuma internet dari ISP terus masuk ke mikrotik router ya, cuma buat untuk bagi aja. Bagi habis itu disebar pakai access point sama kabel LAN itu saja. Sebetulnya simple kalau di sini secara topologi itu sangat simple. Gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan pengembangan ya memang intinya itu nggak bisa jauh ya, maksudnya saling berkaitan ya antara kita punya server sama kita akses internet gitu. Jadi ya mau nggak mau hidup pekerjaan di sini ya mau nggak mau harus pakai koneksi internet semua gitu. Mau nggak mau karena kan server kita tidak ada di lokasi, server itu ada di Jakarta, jadi ya mau nggak mau harus pakai koneksi internet gitu. Ya sangat penting lah itu internet itu di sini. Jadi kalau servernya hitungannya hybrid gitu sih. Jadi kayak lokal dan atau kalau lokal enggak sih. Kalau biasanya kita itu modelnya langsung ini langsung developingnya di server kita sendiri gitu. Memang ada beberapa, sebenarnya itu kan tergantung dari ini ya, dari programmernya masing-masing. Lebih enaknya gimana? Ada yang lebih memilih untuk develop langsung di sisi server. Jadi nanti ada sudah disiapkan FTP dan lain-lain, jadi langsung coding di situ, jadi live langsung kelihatan gitu. Ada yang modelnya dia itu seneng pakai lokal gitu. Kayak katakanlah kalau jenengan tahu pakai GitHub gitu kan bisa. Jadi develop dulu di lokal, nanti baru di push di GitHub-nya gitu. Paling gitu. Jadi ini tidak ada standarisasi, tidak ada harus ini. Jadi memang secara pengerjaan ya kembali lagi ke masing-masing programmernya nyamannya seperti apa. Misalkan ada yang lebih nyaman pakai lokal dulu baru diupload, ada yang langsung develop di sesi server kita sendiri yang di Jakarta itu juga ada. Jadi ya tidak ada standarisasi, itu nggak ada gitu. Kalau terkait dengan arsitektur jaringan tadi kan simple ya. Nah itu prioritas utamanya itu apa mas? Apakah lebih ke high availability-nya atau mungkin cuman buat efisiensi dan efektivitas? Oh ya, kalau di sini kita itu pakai 2 ISP. Jadi ada 2 ISP, satu itu Bisnet, satu itu pakai Indibis. Indibis itu punya Telkom. Gitu. Ada 2. Yang satu itu dia broadband itu dalam artian ya kayak IndiHome kayak pada umumnya yang Indibis itu. Yang satunya itu dia dedicated ya bahasanya itu, dedicated. Jadi kita nggak dapat IP statik, cuma kita itu dapat IP public tapi yang dinamik, jadi ganti terus itu. Jadi kenapa kita pakai 2 ISP? Karena yaitu satu kalau misalkan ada yang down, Backup gitu. satu bisa buat backup. Jadi bisa saling membackup antar satu sama lain. Jadi misalnya bisnisnya down, nanti sementara pakai yang ini bis dulu, nanti ganti-gantian seperti itu. Mau tanya sama tadi kan dari router disebar pakai access point ya. Kalau boleh tahu di IKOS ini access point-nya ada berapa? Kalau access point di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. Lumayan. Ada 6. Karena kan kita kita ada punya beberapa divisi ya. Masing-masing divisi itu punya access point sendiri. Maksudnya disediakan access point sendiri. Terus yang di lantai 2 itu ada juga. Di situ ada 6. Itu modelnya kita
Udah pernah diajari VLAN belum? Sudah. Udah pernah. Itu makanya kita VLAN di sini. Jadi nanti access point ini VLAN ID-nya berapa, IP-nya berapa. Nanti access point ini SSID ini nanti VLAN-nya berapa, ini berapa. Jadi tiap-tiap IP, blok IP itu punya koneksinya masing-masing. Katakanlah IP 50.0 ya, katakanlah itu pakainya Bisnet, terus yang satunya 60.0 itu pakainya Indibis. Jadi kita pakainya gini udah pakai VLAN. Oh, sama kontenya Mas. Tadi kan saya sempat stalking dikit lah IG-nya Picos. Itu kalau nggak salah kliennya itu pemerintahan gitu Mas. Pemerintah universitas kayak instansi-instansi Betul. gitu. Kalau boleh tahu dari Picosnya itu cuman mendukung pengembangan produk internal apa sampai ke hostingnya? Kalau kita memang kebanyakan itu pekerjaannya itu ini ya by request biasanya. Jadi kayak by request dalam arti kalau kayak kita klien kita pemerintahan gitu ya, dari pemerintahan katakanlah dinas atau dari mana itu ini pengen aplikasi seperti ini modelnya seperti itu. Nah untuk perkara hosting itu kan tetap kalau develop itu masih di sisi kita. Tapi nanti kalau sudah selesai pekerjaannya hampir selesai nanti dipindah ke servernya mereka. Kalau tiap dinas itu kan mungkin punya server sendiri atau servernya itu nginduk sama di Diskominfo biasanya. Jadi intinya kita kerjakan dulu, jadi baru semua source code dan data dummy atau data apapun yang sudah diinput nanti diserahkan ke sana semua. Jadi lebih fokus ke pengembangan produk internal dulu ya. Nanti kalau masalah hosting by request. Ya, kalau hosting itu kembali lagi kan tergantung dari usernya. Kalau misalnya jika dari user itu menghendaki perlu hosting dari kami ya kita juga ada jasa itu, sewa hosting dan lain kita juga ada. Cuma kalau misalkan sana punya server sendiri atau punya hosting sendiri ya nanti kita serahkan ke mereka. Jadi ada Mas beberapa klien yang minta di hostingin atau di hosting sini? Iya ada, masih ada beberapa. Ada lagi yang bertanya? Tadi kan servernya itu Colo ya Mas? Colo. Nah itu maintenance-nya gimana? Kalau maintenance, kalau Colo kan kita intinya itu sudah dari kendalanya kan gini. Kalau misalnya kita punya server sendiri, satu kan kita harus punya ruang server sendiri. Karena kan server nyala 24 jam, perlu dingin, AC, terus kemudian listrik dan lain-lain lah. Kemudian UPS dan lain-lain gitu. Kenapa kita pilih Colo? Karena urusan listrik, urusan AC, urusan UPS dan lain-lain itu udah diserahkan ke vendor. Jadi kita cuma ini nih aku punya server, bawa ke sana, ditaruh, di rak, ya sudah nanti tinggal bayar bulanannya berapa tiap bulan. Jadi dari sini cuman menyediakan itu device fisik, server fisiknya aja. Cuma tetap pengelolaan nanti dari kita sendiri. Jadi server kayak katakanlah ini server ya udah dibawa ke Jakarta, sana dipasang. Habis itu nanti dikasih IP kan, dikasih IP pabrik dari sana. Tergantung nanti kan ini kesepakatannya sama yang sewa itu, yang Colo itu dapat berapa segmen tuh, /29 atau /30 atau /28 gitu kan. Tergantung mereka, ya udah nanti tinggal kita kelola sendiri. Jadi dari Picos ada ngirim orang ke sana atau enggak? Ya itu pas awal aja. Pas awal. Pas awal aja. Pas awal aja kesana masang ya itu, ya kalau itu udah ditinggal. Jadi maintenance full dari vendor. Full dari vendor semua. Lebih enak seperti itu. Kalau enggak ya sekarang kan banyak juga yang AWS tahu nggak? AWS tahu kan, kayak AWS Google Cloud gitu kan. Sekarang juga udah banyak seperti itu kan. Jadi kita udah tinggal pakai aja gitu. Dikaitin server kayak gitu. Kalau terkait maintenance dari Mas Puji sendiri tahu nggak jadwalnya? Kayak semisal seminggu, sebulan berapa kali atau mungkin setahun berapa kali? Di sisi sana? Iya. Kalau dari sisi sana
Ini ya jarang banget sih Jarang maintenance. banget. Biasanya kalau ada maintenance paling diinfo dulu dari vendornya. Ini mau maintenance, katakanlah maintenance listrik atau maintenance apa gitu. Dan itu kan di kontrak kan sudah ada SLA-nya berapa, service level agreement-nya itu berapa persen gitu. Kalau misalkan 99% ya berarti kan 1 tahun mungkin jarang banget mati gitu. Kan tergantung SLA-nya itu berapa persen. Intinya sih kalau misalnya ada maintenance tetap baru kita diinfo, dapat surat gitu dari sana, ini ada maintenance ini, jadi mungkin ada kendala akses atau dan lain-lain. Jika misalkan nggak ada kendala ya aman-aman saja. Kecuali kalau misalnya kita ke sana mau upgrade sendiri, upgrade server. Katakanlah kan ini sekarang posisinya berapa, terus mau di-upgrade, tambah hard disk kah, atau tambah memori kah, atau tambah prosesor, nah paling baru ke sana lagi. Selagi di sana nggak ada masalah, so far sih aman-aman aja. Berarti tadi ya server dipegang dari vendor, kita cuma menyediakan device-nya. Iya, beli fisiknya aja. Enak berarti. Ya kalau sekarang memang lebih enak gitu. Memang kan ini ya, mungkin ya itu susahnya kan kalau ini. Susahnya itu kadang kalau misalkan yang rusak itu servernya yang agak susah. Yang rusak di sisi server, katakanlah softwarenya atau apalah di dalamnya itu. Kan kita agak susah kalau misalkan kita punya ruangan sendiri kan sewaya-waya ya bahasa Jawanya tuh kapan-kapan aja bisa ke sana. Kalau misalnya ini kan mau gak mau ya harus ke Jakarta dulu ngecek gitu. Paling agak susahnya seperti itu. Kalau misalnya ada gagal booting mungkin katakanlah habis mati listrik atau kenapa gagal booting gitu, nah itu mungkin agak susah kalau itu secara maintenance-nya. Cuma kalau misalkan secara maintenance itu nggak ada masalah, secara server fisiknya atau listrik dan lain-lain sana nggak ada masalah ya aman-aman aja. Karena itu udah berapa tahun, udah lama itu Pak. Kalau tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan server dan jaringan apa, Mas? Tantangannya ya paling ya listrik aja sih Mas itu. Listrik ya, soalnya semuanya basisnya listrik. Iya, ya listrik tuh kenapa satu kalau misalkan tegangannya naik turun, nah itu kan agak bahaya. Kalau naik tegangannya turun, pasti cepat merusak alatnya. Gitu. Alatnya pasti cepat rusak. Kalau misalkan asalkan satu listrik tuh stabil, ya aman-aman aja, nggak ada masalah sih. Tapi kalau di sini ada backupnya kayak genset gitu, ada nggak? Sini nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya pemadaman ya sini off ya. Ada UPS cuma kan bertahan paling berapa menit. Kalau pemadaman ya mau nggak mau kan biasanya kan ada surat dulu tuh pemadaman berapa jam, nah itu baru diinfo. Ini ada pemadaman yang mau nggak mau ya harus keluar nyari koneksi internet atau tethering dulu sementara. Kalau genset sini nggak ada. Ya itu karena kan kita nggak ada server sendiri ya, jadi nggak terlalu urgent banget dengan genset. Jadi emang kalau dari backup listrik kurang ada urgensinya. Ya, kalau backup listrik di sini mungkin masih bisa ditangani sendiri lah gitu. Katakanlah tethering atau keluar gitu masih bisa ditangani sendiri. Oke. Terus terkait aplikasi sama tools buat mengelola server dan jaringan, biasanya pakainya apa? Kalau di sini itu server itu kita pakai Proxmox untuk virtualisasi. Udah pernah dikenal Proxmox? Belum tahu? Belum. Jadi itu kita virtualisasinya pakai Proxmox. Jadi server fisik. Kalau nggak tahu inilah kayak, apa namanya? Yang di laptop tuh ada aplikasinya itu namanya tuh. Intinya server fisik, terus dikasih Proxmox, diinstal Proxmox dulu. Jadi divirtualisasi. Nah, terus di dalam Proxmox itu nanti diisi ada beberapa VM, beberapa server gitu. Ya, betul. Mirip kayak VirtualBox. Kalau sekarang kan banyak banget ya. Proxmox ada, kalau enggak VMware kalau tahu. VMware itu juga bisa. Atau pakai Docker juga bisa. Kalau yang terbaru ini ya, pakai Docker itu lagi hype-hype-nya. Maksudnya lagi banyak yang pakai kalau Docker. Kalau aplikasi yang buat jaringan biasanya atau enggak ada? Sini paling cuma pakai Winbox aja buat mengakses ini. Standar ya? Iya, Winbox sama
UniFi controller. Jadi biar terkontrol jadi satu, pakainya UniFi semua. Jadi semua merek access point di sini pakainya UniFi semua. Kalau Mas, dari Mas Puji sendiri ada kayak aplikasi yang underrated gitu nggak Mas? Maksudnya gimana? Underrated apa nih? Underrated buat jaringan sama server. Jadi sebenarnya tuh aplikasinya tuh powerful, tapi jarang orang yang tahu. Ada nggak Mas? Di jaringan? Sebetulnya kayaknya nggak ada. Kayak misalkan monitoring, sebetulnya kayak gini. Kayak misalkan monitoring jaringan, sebetulnya ada aplikasi monitoring jaringan. Itu bagi network engineer ataupun staff networking itu perlu, karena kan biar tahu oh ternyata ini mati, ini enggak, ini ngelihat apa namanya prosesornya udah penuh apa belum, memorinya udah penuh apa belum. Sebenarnya bisa pakai monitoring itu. Sebenarnya kalau monitoring jaringan itu ada beberapa aplikasi, banyak banget. Zabbix ada, Cacti ada, terus kemudian ada Observium ada, macam-macam lah gitu. Sebetulnya kalau jaringan itu kebanyakan aplikasinya ya memang kebanyakan open source ya. Maksudnya banyak yang over, tapi yang berbayar juga ada sih. Kalau underrated kayaknya nggak ada sih, kayaknya ya tinggal suka-suka itu aja. Tinggal preferensi masing-masing. Iya, tinggal preferensi masing-masing aja. Sukanya lebih suka pakai tools ini nih, lebih suka tools ini, lebih suka tools ini. Kayak katakanlah buat FTP kan ada FileZilla, ada WinSCP, katakanlah kayak gitu kan suka-suka. Maksudnya enakan pakai ini, enakan pakai ini. Jadi tergantung dari kita yang mau pakai sih, enakan aja. Jadi bisa per orang beda-beda gitu? Bisa banget. Yang penting kan tujuan akhirnya sama gitu. Yang penting tujuan akhirnya sama. Kayak katakanlah kalau misalkan mau remote kan bisa pakai aplikasi Putih buat SSH atau mungkin pakai aplikasi CMD bawaan kayak katakanlah laptop Windows itu langsung pakai CMD kan bisa langsung. Tanpa harus pakai Putih kan bisa. Kalau misalnya pakai Command Prompt ya, terminal kayak gitu. Tadi kan di Picos kan menangani klien dari pemerintahan. Itu ada nggak sih kayak kebijakan keamanan dan standar kepatuhan gitu? Ada, tetap ada. Apa itu? Gimana itu? Ya ini ya, hampir semua instansi pemerintah itu pasti ada standarnya masing-masing. Jadi katakanlah PHP yang digunakan versi berapa, terus MySQL-nya yang versi berapa, gitu. Terus nanti pada saat pengguna sebelum digunakan itu dites dulu tuh di tester dulu, di pen tester gitu. Dicek ada yang bolong apa enggak, yang bolong mana, tetap ada. Checklistnya itu ada masing-masing. Tiap OPD, tiap dinas, tiap daerah itu beda-beda masing-masing. Jadi beda-beda. Kalau dari dinas itu standarnya mereka memberikan standar itu berarti beda-beda. Beda-beda. Kayak katakanlah di Sukoharjo ya. Kalau di Sukoharjo itu dia itu ngasih ke kita itu dalam bentuk hosting biasanya pakai cPanel itu bisa pakai cPanel. Kalau misalkan di Solo katakanlah itu bisa pakai VPS langsung, itu enggak harus pakai cPanel gitu. Jadi ya tiap daerah kan punya standarnya masing-masing lah. Terus katakanlah dia itu kayak di Solo ini dia itu agak saklek itu dalam artian standarnya tuh harus gini, kalau nggak gini ya udah nggak usah. Ketat ya? Agak ketat kalau di Solo. Maksudnya tuh kayak misalkan kita mau, kan teknologi kan sekarang cepet banget ya berkembangnya gitu. Ada kayak misalkan kita framework kan ada CI, ada Laravel, ada Y, ada Golang dan lain-lain lah, macam-macam lah, JavaScript dan nah itu kadang kalau di Solo itu agak saklek, dia itu pilih pakai ini aja, apa namanya, pakai CI biasanya, lebih condong ke CI aja. Jadi kalau misalnya ada aplikasi baru yang pakai ini kadang agak susah kalau ditaruh di sana gitu. Tapi kalau misalnya lagi apa ya namanya, kayak ketemuan sama klien gitu, dari khususnya dari pemerintah, tadi kan ada syaratnya ya, maksudnya ada kebijakan pemerintah instansi pemerintah itu maunya kayak gini. Dari Picos sendiri ada kayak nego-nego gitu.
Ya, kalau kita kan sekarang gini, kalau dulu mungkin banyak pakai CI kalau dulu. Kalau sekarang di sisi Picos itu lebih minimal itu pakai Laravel kalau sekarang. Bahasa pemrogramannya ya, bahasa pemrograman itu harus minimal Laravel. Kalau kepentoknya CI ya udah oke. Cuma kalau bisa kita developnya pakai Laravel. Jadi ada standarnya. Karena kenapa pakai Laravel? Karena dia itu cepat banget ini perkembangannya. Laravel sekarang udah berapa cepat banget dibanding CI kan CI masih versi berapa kan lama banget itu naiknya. Nah cuma ya itu minimal Laravel tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan teknologi yang terbaru kayak Golang mungkin atau Node.js kayak gitulah dan lain-lain macam-macam kan banyak gitu yang dipakai sekarang bahasa pemrograman. Jadi mau nggak mau dari sisi server pun ya harus mengikuti. Jadi nggak bisa yang saklek. Ini harus pakai katakanlah pakai Laravel itu servernya harus gini bisa ini. Jadi kayak modulnya itu bisa untuk misal ini modul ini. Nah kadang kan kalau misalkan nggak mau ya dibatasi nggak bisa ya udah mau nggak mau kayak kata CI kan itu nggak pakai kok kalau misalnya di server kita nggak pakai ini kata ada dinas itu ya udah mau nggak mau ya harus menyesuaikan dari sana juga. Intinya dari awal itu tetap dikomunikasikan dulu dengan user kebutuhannya seperti ini atau dari user itu biasanya sudah ada ini apa standarnya apa saja gitu. Katakanlah bahasa pemrogramannya pakai CI, pakai Laravel, PHP-nya berapa. Biasanya dari dinas atau dari user itu juga udah ada standar minimal seperti ini. Ya, kita tinggal ngikuti mereka. Atau mungkin kalau misalkan dari user itu mau mengikut cara kita, katakanlah mungkin lebih baik ini PHP-nya yang ini aja, yang lebih terbaru atau ini kalau misalnya sana mau ya oke nggak masalah. Intinya semuanya dikomunikasikan dulu. Berarti server yang ada di mungkin di klien itu disesuaikan juga apa yang project yang mau dikejar misalnya servernya pakai CI berarti ya mintanya langsung CI gitu. Iya ya kalau misalnya sana udah bilang ke saya ya mau nggak mau kita menyesuaikan mereka. Cuma kalau dari sana itu misalkan katakanlah mau dirubah ke Laravel ya kita ya senang-senang aja karena kan kita kebanyakan minimal pakai Laravel. Terus untuk dari perspektif Mas Kucing sebagai tim server, apa definisi keberhasilan dari definisi keberhasilan dalam suatu proyek IT yang jadi Picos ini? Kalau keberhasilan mungkin ini ya. Intinya aplikasi itu bisa digunakan dengan sesuai peruntukannya. Sesuai peruntukannya maksudnya standarnya tadi apa aja gitu. Katakanlah buat aplikasi fitur ini itu bisa jalan semua. Intinya semua fitur itu bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan keinginan user. Terus kemudian secara security itu sudah sesuai security-nya sesuai dengan kan itu kan nanti dites ya antara kita ngetes sana juga ngetes itu sama jadi oke sudah clear semua sudah ada terus aplikasi itu bisa digunakan terus ya kan kadang kan katakanlah kita kadang buat aplikasi paling cuma 1 bulan dipakai habis itu nggak dipakai gitu. Kan kadang ada yang seperti itu kayak katakanlah buat aplikasi apa tapi cuma 1 bulan ini aja nih dipakai habis itu nggak dipakai ya sebenarnya yang bagus itu aplikasi bisa dipakai terus kemudian bisa nyambung itu dalam artian bisa berrelasi dengan aplikasi lain jadi data itu tetap ngalir terus jadi kayak data ini bisa ngalir ke sana ngalir ke sini ngalir ke sana ngalir ke sini gitu jadi intinya itu bisa ya dipakai sebaik-baiknya loh gitu kalau untuk aplikasi. Kalau boleh tahu di Picos ini dari tim jaringan ada berapa orang? Kalau tim jaringan ini ya. Kalau di sini cuma saya aja sih satu. Paling ada enggak satu, mungkin 2 lah sama Mas Murdoko itu. 2. Itu job desk-nya ya server sama jaringan di sini.
Ya kalau iya kebanyakan server sama jaringan. Terus, nah tadi kan saya juga lihat-lihat IG-nya Bingkes itu kan ada slogan bunyinya itu ideas for better value. Nah, dari perspektifnya Mas Puji ini langkah atau ide strategis ke depan yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jaringan di perusahaan sesuai slogannya itu. Apa ya? Kalau efisien ya mungkin sekarang sudah mulai efisien ya, yaitu dengan cara kan sekarang colo gitu kan. Mungkin kalau pengen efisien lagi yaitu nggak pakai colo tapi pakainya ya kayak AWS kalau Google Cloud itu, pakainya cloud itu lebih efisien lagi karena kan kita nggak perlu ada maintenance server gitu. Terus kemudian kalau misalkan kalau kita udah pakai cloud, katakanlah Google Cloud atau AWS itu kan kadang bisa menyesuaikan ya. Kalau misalnya kita butuh kenceng atau butuh spek lagi ya udah nanti tinggal ditambah aja. Nanti jabret aja langsung fiturnya butuh memori sekian gitu. Atau kan ada juga yang ini ya otomatis dia kalau misalkan ini lagi diakses orang banyak nih, nanti dia tiba-tiba kalau nambah sendiri gitu speknya itu juga bisa. Ya lebih enak kan kalau pakai AWS atau Google Cloud sih, itu lebih efisien lagi dibandingkan sekarang harus beli server fisik. Ya memang ini ya, kalau beli server fisik itu investasi besar di awal karena kan harus beli alat gitu. Harus beli alat, investasi besar sekian, nah, terus dipakainya kan habis itu kan nanti kan nggak perlu ini ya, kalau nggak ada perlu upgrade kan yes aman aja lah gitu. Kalau nggak ada kejadian rusak atau apa ya aman aja. Nah kalau misalkan ini kalau pakai Google Cloud kan investasi tidak besar di awal tapi kan dia cenderung stagnan ya segitu, kayak katakanlah mau server ini ya nominalnya sekian tapi pada akhirnya kalau dijumlah ya mungkin bisa lebih murah yang fisik kan, server fisik gitu. Cuma kan secara penggunaannya lebih fleksibel pakai cloud gitu dibandingkan pakai yang fisik. Tapi kalau dari segi keamanan lebih aman yang fisik atau yang cloud? Fisik atau cloud? Sebetulnya itu kalau itu sih sama saja sih. Sama ya? Kan gini, kalau misalnya kita AWS Google Cloud itu katakanlah dia punya layanan seperti itu, otomatis kan security-nya kan udah dipikirkan lah. Iya. Ya intinya kan sana pasti udah kayak katakanlah tiba-tiba ada anomali gitu kan, sana kan tiba-tiba ini sendiri suspend, akun ke suspend gitu kan, kadang seperti itu. Atau kita dikirimi kok ini ada anomali ya dari IP ini atau dari akun ini, nah itu kan ada seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sendiri ya seperti biasa ya tetap bisa ngecek, maksudnya kok ini tiba-tiba ada lonjakan prosesor naik nih gitu, penggunanya kok tiba-tiba naik, bandwidthnya tiba-tiba naik, nggak seperti biasanya gitu. Ya sama saja sih kalau menurut saya itu. Ada plus minusnya. Ya tetap ada plus minusnya, tetap ada. Cuma kan kalau misalkan punya server fisik kayak katakanlah ya, itu kan kadang lebih aware karena kan ada fisiknya nih. Misalkan data-data kan ya dalam tanda kutip mungkin nggak diambil lah gitu katakanlah ya. Kalau misalnya kita yang takut cloud ya, cloud kan itu kan yang dikhawatirkan nanti dataku diambil sana ini gitu. Katakanlah yang di cloud kan paling yang jadi was-wasanya kan itu. Cuma kalau misalkan fisik itu kan karena ada fisiknya ya, jadi kita ini kan punya server-serverku sendiri, berarti kan cuma muter-muter datanya cuma di serverku sendiri, nggak lari kemana-mana gitu. Paling cuma itu aja sih kekhawatiran kita aja sih. Jadi kalau nanti koreksi saya mas kalau salah mas, sedengar saya dari Mas Puji tadi, kalau dari segi interferensi atau gangguannya itu lebih besar malah yang fisik ya, soalnya kan dari sinyal terus listrik gitu ya. Ya kalau misalkan itu memang lebih banyak kan ini dari sisi ini
fisik memang benar. Oh, iya. Lebih banyak kalau fisik. Kalau misalkan cloud itu kan karena kan dia ini ya. Punya mereka. Sana pasti menjaga banget kalau cloud itu. Iya. Kemudian kan banyak banget server backupnya kan banyak Banyak. banget itu lah. Intinya gitu. Kalau cloud memang lebih baik daripada fisik kalau sekarang. Kalau dulu kan ini ya urutannya ya, dulu kan orang pengen punya server sendiri dulu itu. Nah bisa disawang di depan mata gitu. Kalau dulu kan sangat dibanggakan gitu kan. Wah aku punya server gitu ada lemarinya gitu dan lain-lain. Itu pertama dulu itu. Habis itu lama kelamaan ganti jadinya colo. Karena kan wah ternyata kalau punya server sendiri itu harus maintenance-nya banyak ya, listrik ya, AC-nya dan lain-lain lah gitu. Makanya orang lebih pilih colo. Aku punya server WC kasih ke colo, nanti sana yang mengelola gitu. Terus lama-kelamaan ke sini wah ternyata lebih enak pakai cloud ya dibandingkan pakai fisik gitu. Kalau cloud kan nggak perlu beli, tinggal langganan apa, butuhnya apa, nanti udah ada ready semua di cloud itu, udah ada semua gitu. Misalkan mau upgrade, katakanlah ya tinggal diklik upgrade aja mau berapa, nanti tinggal tagihannya jadinya berapa biayanya gitu. Ya memang secara kemudahan sekarang lebih mudah ke cloud kalau sekarang daripada fisik. Ada kepikiran mau pindah ke cloud nggak? Kalau cloud itu ini apa? Kalau sekarang mungkin belum ya kalau Belum. sekarang. Kalau sekarang mungkin belum kepikiran ke cloud karena kan Nggak ada penggunaannya kan kita cuma buat develop aja. Hmm. Jadi cuma kayak develop aplikasi kita sendiri, kita buat sendiri develop sendiri. Jadi belum terlalu penting pakai cloud. Kecuali memang ada produk kita yang kita buat gitu. Nah, di server kita, nah kadang mungkin butuh yang benar-benar stabil dan lain ya mau nggak mau harus pindah ke cloud gitu. Mungkin kalau misalkan kita punya produk sendiri. Cuma kalau misalkan cuma untuk develop biasa mungkin belum kepikiran ke sana lah. Masih pilih ke fisik dulu. Belum ada investasinya udah besar. Iya, karena kan udah punya nih, udah investasi di awal besar nih gitu. Ya udah dipakai itu aja. Jadi kalau cloud belum